Dengan kemenangan telak yang didapatkan oleh aliansi kerajaan Dimitri, Duke Bamford yang mendapat kenyataan pahit itu, kalau ksatrianya bisa dikalahkan dengan mudah oleh para bawahan Roman Dimitri, dia benar-benar marah besar. Dan ketika melihat aura pekat yang dikeluarkan oleh Kevin, dia pun bertanya-tanya, aura apa yang digunakan oleh Kevin, dan Duke Bamford yang berpikir kalau Kevin menggunakan Dark Sorcery. Duke Bamford dengan lantang berkata kepada pihak kerajaan Dimitri, kalau mereka telah mencemari warrior battle yang suci dengan Dark Sorcery. Dan oleh sebab itu, Duke Bamford tidak menerima hasil yang terjadi kalau aliansi kerajaan Dimitri menjadi pemenang warrior battle tersebut. Dan dengan alasan tersebut, Duke Bamford pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengotori kehormatan seorang warrior, dengan ultimatum kalau Kekaisaran Kronos akan selalu menang melawan siapapun. Duke Bamford pun menyuruh para pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri dan pasukannya. Di sisi Kevin, dia yang melihat para pasukan Kekaisaran Kronos mulai bergerak, dia pun merasa kesal, karena ia anggap kalau pihak Kekaisaran Kronos benar-benar orang-orang yang sangat pengecut, dan tak berselang lama, Roman yang datang dari arah belakang pun menepuk pundak Kevin dan berkata, kalau Kevin sudah bekerja dengan sangat baik, dan sambil melewati Kevin menuju para pasukan Kekaisaran Kronos yang menghampirinya, Roman berkata kepada Kevin, kalau mulai di detik itu, semuanya akan ia urus sendirian. Di 10 tahun setelah Baek Jong Hyuk yang dikenal sebagai Sang Heavenly Demon telah mati, di waktu tersebut, terlihat seorang master dan muridnya sedang berbincang di tengah danau sembari memancing ikan dengan ditemani oleh bulan purnama yang begitu indah. Muridnya tersebut berkata kepada masternya, kalau dia akhirnya mengetahui kebenarannya, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di dalam dunia yang dikenal sebagai pusat Murim, tempat tersebut sudah dikuasai oleh kultus demonik, dan hal tersebut membuatnya tidak bisa percaya dengan apa yang sudah ia lihat. Dan tentang semua cerita yang diturunkan mengenai Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk, pria itu bertanya kepada masternya tersebut, apakah kisah mengenai Sang Heavenly Demon benar-benar nyata? Dan masternya yang sedang duduk sembari memancing di tempat tersebut, dia membenarkan hal tersebut, karena di waktu peristiwa Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk datang ke kuil Shaolin, saat 108 arhat dari Shaolin dibantai olehnya, masternya tersebut berkata kalau dia dan rekan-rekannya tidak memiliki pilihan selain mengakui kalau mereka tidak memiliki kesempatan menang melawan Sang Heavenly Demon. Dengan hanya satu orang saja, tidak salah jika dibilang Baek Jong Hyuk saja yang bisa membuat itu bisa terjadi. Muridnya lalu bertanya kembali, dalam sejarah kultus demonik, dia mendengar kalau Baek Jong Hyuk adalah satu-satunya orang yang mencapai Rim Heaven, Heavenly Demon Sword teknik yang ia kuasai, apakah martial art terhebat di dunia? Dan masternya pun menjawab pertanyaan muridnya tersebut dengan mengatakan, kalau itu mungkin bisa iya atau mungkin juga bisa tidak. Karena, di kemudian hari, Baek Jong Hyuk mendapatkan enlightenment dan akhirnya mencapai Rim Heaven. Tapi saat dia menyatukan Murim, saat itu dia hanya mencapai Rim Earth, dan diketahui, Heavenly Demon Sword teknik terdiri dari 3 tahap, di antaranya, Men, kedua Earth, dan terakhir, Heaven. Tahap Men adalah rim yang paling dasar, dan tahap ini membangun pondasi dari Heavenly Demon Sword teknik, untuk bertujuan meningkatkan indera seseorang dan mengharmoniskan dengan alam di sekitar. Kemudian tahap Earth, tahap ini bisa melebihi peningkatan fisik, yang artinya, itu menjadi satu dengan alam itu sendiri. Dan terakhir tahap Heaven, dan tahap Heaven ini sangatlah literal. Karena kau bisa melampaui kemampuan dan mencapai surga. Sederhananya, masternya tersebut berkata kepada muridnya itu, kalau Baek Jong Hyuk sudah berada di level yang berbeda. Kembali ke waktu saat peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Roman yang diketahui kalau dia sudah mencapai tahap Earth. Roman yang sudah lama tidak menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, akhirnya dia pun menggunakan teknik tersebut, sehingga,
Kevin dan Chris yang melihat itu pun merasa terkejut, karena ketika Roman menginjakkan kakinya, tanah di sekitarnya pun mulai hancur seperti sedang terjadi gempa bumi, dan hal tersebut juga membuat Duke Bamford mulai merasa panik, dengan fakta yang mulai diketahui kalau sang Heavenly Demon baik Jong Hyuk memiliki 9 sword teknik, maka itu juga tercakup ke dalam 9 gerakan kaki untuk mendukung tekniknya tersebut. Dan dengan hal itu, Roman pun memulai menunjukkan kehebatannya, dengan menggunakan step one dalam gerakan kakinya. Hal itu membuat Hannibal mulai merasa cemas, karena tekanan dari teknik gerakan tersebut serasa seperti ruang itu sendiri yang sedang diruntuhkan, dan dengan dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan pertama dari fase kedua, hanya dengan sekali tebasan pedangnya, para pasukan Kekaisaran Kronos pun langsung terlempar berhamburan, sekaligus membuat Hannibal merasa terkejut, dan dia yang berpikir kalau dia tidak membunuh Roman di detik itu juga, hal tersebut bisa membuat repot Kekaisaran Kronos di waktu yang akan datang. Dan karena hal tersebut, Hannibal pun langsung bergerak ke arah Roman untuk melancarkan serangan terbaiknya. Sebelum serangan tersebut mengenai Roman Dimitri, Roman pun lalu menggunakan teknik gerakan kaki tahap ketiganya, dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon dari gerakan ketiga fase kedua. Saat serangan tersebut dilancarkan, serangan tersebut seperti ombak yang melahap lawannya itu, dan ketika Hannibal terkena serangan tersebut karena tidak bisa menangkis serangan yang sangat mengerikan itu, hal itu pun membuat ledakan yang begitu besar, serta membuat lubang yang amat besar. Di sisi Hannibal yang terkena serangan tersebut, dia yang tergeletak tak berdaya serta kehilangan kaki kanannya, dia pun mulai menjerit kesakitan. Namun, di sisi Roman, tanpa rasa iba sedikit pun dia berkata kepada Hannibal untuk jangan menjerit seperti anak bayi. Kemudian, Roman berkata kembali kepada Hannibal, kalau dia mendengar rumor tentangnya, kalau Hannibal selalu menyiksa prajurit yang ditangkap setiap malam olehnya demi kesenangannya itu, dan dengan tegas, Roman berkata, meski dia tidak peduli jika itu terjadi kepada orang lain, tapi jika hal tersebut terjadi kepada para prajurit bawahannya, Roman berkata kalau dia akan membuat Hannibal merasa sakit yang setara, atau mungkin lebih dari apa yang dirasakan korbannya itu. Karena, seperti itulah cara Roman menjalani hidupnya tersebut, dan dengan diayunkannya pedang Darkness yang ia pegang ke arah Hannibal, Roman pun memotong kaki dan tangan yang tersisa dari tubuh Hannibal, dan di sisi Hannibal, dia yang tak berdaya dengan keadaannya, dia pun merangkak menjauhi Roman yang menyiksanya sambil meminta tolong kepada rekan-rekannya. Namun, di sisi Roman, dia yang berjalan menghampirinya kembali. Dia berkata kalau penyiksaan itu belumlah berakhir. Kemudian, meraih kepala Hannibal, dan memulai penyiksaannya kembali dengan mencabut gigi-giginya itu. Di sisi Duke Bamford, dia yang melihat penyiksaan yang sangat keji yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dia pun berteriak kepada Roman untuk menghentikan penyiksaan terhadap Hannibal, karena hal yang dilakukan oleh Roman sudah melewati batasan sebagai seorang manusia. Namun, Roman dengan tatapannya yang tajam berkata kepada Duke Bamford, kalau apa yang diutarakannya benar-benar omong kosong belaka. Karena, di dalam peperangan, hal yang ambigu bisa tak terduga akan terjadi. Dan dengan Roman berkata kalau Duke Bamford benar-benar punya nyali untuk berhadapan dengannya, dia harus bisa menanggung konsekuensi yang akan ia dapatkan. Dan dengan kengerian Roman Dimitri itu, akhirnya, sang Heavenly Demon yang sebenarnya pun akhirnya telah kembali ke dunia, untuk menebar teror yang sangat-sangat begitu mengerikan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.